Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan pada saat video ini dibuat. Perkenalkan, saya Afri Setia Wibisono. Saya ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di UKPBJ Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan paparan kepada Bapak Ibu khususnya untuk pelaku pengadaan barang dan jasa di OPD atau organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sampang. Jadi, kenapa video ini dibuat? Jadi, untuk yang pertama yaitu karena berdasarkan evaluasi kami, bahwasanya Bapak Ibu yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di setiap OPD khususnya, banyak sekali yang tidak mengetahui mengenai beberapa hal yang harus diketahui di proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pada saat menjalankan proses perencanaan pengadaan, banyak sekali yang masih salah dalam mengisi rencana umum pengadaan di aplikasi. Banyak sekali yang masih belum mengetahui istilah-istilah dasar yang ada di pengadaan barang dan jasa, dan juga tidak sedikit juga yang bingung mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sebenarnya seperti apa. Ya, jadi akan saya jelaskan secara singkat dan juga lugas untuk materi proses pengadaan barang dan jasa. Dan pada yang pertama ini yaitu materi mengenai ketentuan umum. Oke, saya lanjut. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengadaan barang dan jasa. Untuk pengertiannya yaitu sesuai di Perpres atau Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 1, bahwasanya pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi untuk khususnya untuk Bapak Ibu yang di OPD di perangkat daerah di Kabupaten Sampang ini, itu masuk dalam kegiatan pengadaan perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD. Seperti itu ya. Jadi dilaksanakan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oke. Di sini ada garis besar PBJ. P ya. Apa itu garis besarnya? Nah, di sini ada 3 garis besar. Ada perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang paling vital di sini adalah di proses perencanaan di paling awal sini, yang Bapak Ibu lakukan pada saat menyusun RUP di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. Di sini Bapak Ibu, yang pertama di perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang ada di DPA-nya atau RUP-nya. Setelah itu di penetapan jenis barang atau jasa. Ini masuk ke barang atau jasa. Itu di tahap penetapan jenis. Yang ketiga, cara. Cara di sini ada 2. Swakelola ataupun dengan melalui penyedia. Ya. Yang keempat, melakukan konsolidasi atau pemaketan, dan pemaketan ya, maaf. Waktunya ditentukan kapan dimulai dan kapan berakhir. Dan yang terakhir adalah anggaran. Ya. Di sini perencanaan pengadaan terdiri dari atas perencanaan PBJ melalui swakelola atau penyedia. Nanti akan saya jelaskan penyedia seperti apa, swakelola seperti apa. Ya. Dilanjut di tahap persiapan, di sini dibagi 2 juga, secara swakelola ataupun melalui penyedia. Ada tahapan prosesnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca di e-book yang saya lampirkan. Yang ketiga, pelaksanaan. Tahap akhir pelaksanaan ini yaitu juga dibagi 2, melalui swakelola atau melalui penyedia. Kalau melalui swakelola, itu pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe mau tipe berapa, 1, 2, atau 3, atau 4. Kalau yang penyedia, juga di sini jangan lupa dilaksanakan, yaitu pelaksanaan pemilihan penyedia terlebih dahulu, dilanjut pelaksanaan kontrak, dan setelah terima hasil pekerjaan. Ya, sama keduanya, baik melalui swakelola atau penyedia, sama-sama melaksanakan serah terima hasil pekerjaan di akhir. Oke.
Lanjut. Ruang lingkup PBJP atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sini dari segi ada dua sudut pandang ruang lingkupnya, yaitu dari institusi atau anggaran belanja yang digunakan. Untuk institusi di sini bagi tiga, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Untuk Bapak Ibu di sini di Kabupaten Sampang, yaitu masuk di perangkat daerah. Untuk institusinya, ruang lingkupnya di perangkat daerah. Sedangkan anggaran belanja yang digunakan adalah APBD untuk Bapak Ibu di Kabupaten Sampang, pinjaman dalam negeri atau luar negeri, dan juga ketiga di sini atau hibah ya, seperti itu. Saya lanjut, ini diatur di pasal 4 ya, di Perpres 2020, Perpres 12 tahun 2021. Saya lanjut di jenis pengadaan barang dan jasa. Nah, jenisnya di sini ada 4 ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sini yang paling banyak melakukan kesalahan menetapkan ini masuk ke barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan atau jasa lainnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui di sini untuk jenis pengadaan barang dan jasa ini ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Yang paling banyak di sini adalah menetapkan mana yang masuk jasa lainnya dan jasa konsultan untuk Bapak Ibu ya. Dari evaluasi yang kami lakukan, kesalahan paling banyak dilakukan menetapkan perbedaan antara jasa konsultansi atau jasa lainnya. Seperti itu ya. Perbedaannya paling mendasar antara jasa konsultansi dengan jasa lainnya yaitu untuk jasa konsultan ini diperlukan adanya keahlian yang didapatkan dari melalui pelatihan, diklat ataupun melalui pendidikan seperti pendidikan S1, S2 atau doktoral ya. Untuk jasa lainnya, di sini yang dibutuhkan adalah keterampilan, Bapak Ibu. Jangan salah. Keterampilan di sini yaitu yang dimaksud adalah tidak perlu adanya diklat ataupun melalui pendidikan khusus ya. Contoh untuk jasa lainnya yaitu jasa tenaga kebersihan, jasa supir atau catering ya. Untuk jasa konsultan contohnya adalah programmer, jasa konsultan pengawas, konsultan perencana di pekerjaan konstruksi, atau di sini adalah jasa instalasi ya, dan juga desain rancang bangun jaringan ataupun konstruksi ya, seperti itu. Ini diatur di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 di Perpres 12 tahun 2021, bisa Bapak Ibu cek nantinya. Ya, ini ya tadi yang seperti saya jelaskan ya. Yang pertama dari barang ya. Barang di sini setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Ya, barang ini tidak mesti harus berwujud ya. Contohnya adalah tabung oksigen kan tidak berwujud. Itu masuk dalam barang. Bapak Ibu, barang bergerak contoh adalah mobil, ya, sepeda motor itu barang bergerak, ya, perlu diketahui seperti itu. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Bapak perhatikan, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan penggunaan kembali suatu bangunan. Jadi konstruksi di sini tidak harus di sini untuk membangun ya, tapi juga mengoperasikan atau pemeliharaan atau pembongkaran. Renovasi juga masuk konstruksi. Jadi di sini yang paling banyak salah untuk konstruksi di sini adalah pengertiannya mengenai konstruksi itu harus membangun, tidak harus membangun ya, tapi membongkar, maintenance, pekerjaan fisik itu masuk dalam konstruksi. Contohnya untuk di pemeliharaan yaitu pemeliharaan taman. Taman di sini masuk dalam pekerjaan konstruksi, semisal ya taman bunga itu nanti itu ditanami tanaman baru, ditambah
ikan air mancur atau wahana bermain, ya, itu pemeliharaan. Jadi masuk dalam pekerjaan konstruksi. Atau pembongkaran, mungkin ada di situ yang mau dibongkar wahananya, atau pembongkaran selokan, ya. Itu masuk pekerjaan konstruksi, seperti itu. Yang ketiga, jasa konsultan, ya. Seperti saya jelaskan tadi, ya, di awal. Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Ya, yang dimaksud adalah di sini adalah melalui tidak keahlian, yang punya keahlian, artinya pola pikir di sini. Jasa lainnya, jasa non konsultan atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Jadi yang paling membedakan di sini, selain karena konsultan adalah membutuhkan keahlian dan jasa lainnya membutuhkan keterampilan, yang membedakan lainnya adalah di sini jasa konsultan hanya membutuhkan keahlian keilmuan atau pola pikir atau keahlian. Sedangkan jasa lainnya di sini butuh alat, butuh metodologi khusus. Contohnya saat instalasi jaringan, itu bisa masuk jasa konsultan atau jasa lainnya. Namun di lapangan yang memasang kabel, yang naik tangga, yang melakukan konfigurasi di lapangan, ya, itu jasa lainnya karena dia membutuhkan peralatan khusus dalam melakukan pemasangan. Sedangkan yang mendesain, rancang bangun, desain jaringan, itu konsultan di situ yang melakukan optimasi, yang memutuskan ini membutuhkan kabel berapa, titik mana yang perlu dipasang, itu konsultan, butuh keahlian di situ. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Oke, ini PBJ terintegrasi. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya walaupun jarang dilakukan, ya, di kabupaten kita, yaitu pengadaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi, baik barang, konstruksi, jasa konsultan ataupun jasa lainnya dilakukan secara berbarengan. Seperti itu, ya. Contohnya adalah pada saat membangun lab laboratorium komputer, di sini juga bisa dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan barangnya yaitu pengadaan komputernya, konstruksinya yaitu di pembangunan labnya itu sendiri, konsultannya itu yang bagian desainnya, desain jaringannya seperti apa, dan jasa lainnya yang melakukan pemasangan instalasi jaringannya. Jadi itu contohnya kayak gitu, sangat sederhana, ya. Oke, ini contohnya lain, ya, pekerjaan rancang bangun, design and build, seperti yang saya jelaskan tadi, membangun laboratorium, ya. Yang kedua, pekerjaan IT solution. 3, pekerjaan engineering procurement construction atau EPC. 4, pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dan lain-lain, ya. Seperti itu, perlu Bapak Ibu ketahui saja, ya, di sini, ya. Oke. Untuk cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini ada 2, swakelola dan penyedia. Ya, ini juga yang banyak salah, terutama di swakelola yang banyak yang diketahui, ya. Untuk swakelola, cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau kementerian, lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau POKMAS atau kelompok masyarakat. Jadi dilakukan sendiri, tidak melibatkan pelaku usaha. Yang dilibatkan adalah perangkat daerah, atau kementerian, atau lembaga, atau ormas, bisa juga POKMAS. Seperti itu, ya. Sedangkan penyedia di sini cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, ya. Jadi disediakan oleh CV, PT ataupun perorangan yang telah memenuhi syarat kualifikasi di KPBJ, ya, yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang dan jasa. Itu adalah penyedia, ya. Seperti itu. Dan ini diatur di pasal 1 dan pasal 3 di Perpres, bisa dicek nanti, ya, untuk detailnya seperti apa. Jadi saya jelaskan secara umum dulu untuk tahap yang materi yang pertama ini, ya, Bapak Ibu. Jadi sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bisa masuk dan juga membuka wawasan Bapak Ibu. Dan akan bertemu lagi di materi selanjutnya, materi 2.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.